Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala kembali kita dapat bertemu dan bersilaturahmi di dalam satu majlis yang insya Allah majlis ini penuh dengan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita laksanakan tadi, yakni melaksanakan salat zuhur, dan alhamdulillah kita bisa laksanakan dengan berjamaah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan ibadah kita mudah-mudahan dimaafkan dan disempurnakan oleh Allah. Kita sadar bahwa kita adalah manusia, insan yang lemah, insan yang dhaif, banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan di dalam hidup dan kehidupan kita, terutama di dalam peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita sudah menganggap ibadah kita sudah sempurna menurut kita, padahal belum tentu menurut Allah. Kita anggap sholat kita kayaknya udah benar banget menurut kita, padahal belum tentu menurut Allah. Mungkin secara lahiriah kelihatannya benar, dirinya benar, Fatihahnya benar, rukunya benar, tapi tidak menutup kemungkinan bisa jadi dalam sholat kita ada ujub di dalamnya, ada riya di dalamnya, ada sombong di dalamnya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah. Itu yang kita minta. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana, ya Allah terimalah salat-salat kami, insya wa siyamana wa qiyamana, terimalah puasa kami, terimalah qiyamul lail kami, terimalah seluruh amal ibadah kami. Itu harapan kita. Tapi ditutup doa itu dengan satu kalimat indah, wa tammim taksirana ya Allah, dan sempurnakanlah segala kekurangan-kekurangan ibadah kami ya Allah. Ini kuncinya. Kira-kira sembahyang kita ada kurangnya kan? Halo? Ada salahnya kan? Iya, Masya Allah. Wa tammim taksirana ya Allah, sempurnakan segala kekurangan ibadah kami, karena Engkau adalah zat yang maha sempurna, insya Allah. Mari Bapak Ibu sekalian, kita lanjuti kajian hadis kita yang kita ambil dari satu kitab yang disusun oleh Imam Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Kitab ini diberi nama dengan Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala yaqulu yawmal qiyamah, Ainal mutahabbuna di jalali, Al-yawma uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli. Rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis selanjutnya, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Didapatkan ini hadis dari sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman
bin Sakhar Ad-Dausi. Tapi yang lebih kita kenal adalah dengan nama kunyahnya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sebagaimana kita maklum adalah salah satu sahabat yang paling banyak menerima hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia yang paling banyak, yaitu kurang lebih 5.387 hadis yang didapatkan dari Imam Abu Hurairah langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu di antaranya adalah hadis yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yaqulu yaumal qiyamah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berfirman, akan berkata nanti pada hari kiamat, ketika terjadinya pada hari kiamat, ketika nanti manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, dikumpulkan di padang mahsyar, yaqulullah ta'ala yaumal qiyamah. Allah berfirman pada saat itu. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ainal mutahabbuna li jalali. Mana itu orang-orang al-mutahabbuna yang saling sayang menyayangi karena aku, kata Allah. Mana itu orang-orang yang dahulu hidup di alam dunia saling cinta mencintai karena aku, saling sayang menyayangi karena aku, saling peduli antara satu dengan yang lainnya karena aku. Ainal mutahabbuna li jalali. Mana orang-orang itu? Allah panggil mereka yang dahulunya hidup di alam dunia ini. Mereka saling sayang menyayangi, menjaga ukhuwah, menjaga persatuan, menjaga persaudaraan satu dengan yang lainnya. Tapi li jalali, karena aku, bukan karena yang lain-lainnya. Bukan karena faktor lain dia mau bersahabat, dia mau berteman. Mungkin karena kekayaannya, karena kejabatannya, karena ini, itu, dan tidak. Tapi yang Allah cari, ainal mutahabbuna li jalali. Mana itu orang-orang yang dahulu yang menumbuhkan kasih dan sayang, peduli satu dengan yang lainnya, menjaga nilai-nilai ukhuwah antara satu dengan yang lainnya karena aku, kata Allah. Kemudian Allah bilang, al-yawma uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli. Pada hari ini, yakni pada hari kiamat, uzilluhum, aku akan memberikan perlindungan kepada mereka, di mana pada hari ini la zilla illa zilli, tidak ada perlindungan kecuali adalah perlindungan aku, kata Allah. Subhanallah. Dicari itu, Pak. Siapa yang dicari ini? Orang-orang yang benar-benar bisa menjalankan bukan hanya hablum minallah, tapi hablum minan nas. Belum sempurna iman kita kalau seandainya kita mampu menjalankan hablum minallah kita dengan baik. Tahajud kita jalankan, duha kita jalankan, setiap malam kita bertahajud, setiap kita pagi kita duha. Masya Allah, bagus nggak kira-kira itu? Iya, tiap malam tahajud, pagi duha. Baca Quran juga nggak pernah tinggal. Terus dilakukan sama dia itu semua. Tapi ternyata sama tetangga nggak akur, sama saudara memutuskan tali silaturahmi, tidak pernah peduli ada orang yang ada di sekitarnya. Belum sempurna iman itu. Dalam satu hadis di riwayat yang lain, Rasulullah pernah bersabda, afdolul a'mal ba'dal imani billahi ta'ala. Paling utama amalan sesudah beriman kepada Allah, sepaling utama, yang paling afdol amalan yang dilakukan sesudah beriman kepada Allah apa? At-tawaddudu ilan nas, menumbuhkan kasih sayang kepada sesama. Itu yang paling utama setelah dia beriman kepada Allah. Nah, ini kebanyakan kita ini asik di dalam ibadah kita kepada Allah. Kita jaga ibadah kepada Allah, tapi dari sisi ini kurang perhatian kita. Allah cari nanti
dengan panggilan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai kata Nabi, innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat Allah akan berseru. Allah akan memanggil-manggil itu. Ainal mutahabbuna li jalali. Mana itu orang-orang yang menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan karena aku, kata Allah. Mutahabbuna itu maksudnya saling sayang, menyayangi. Kalau masih ada orang-orang yang seperti ini, saling sayang, menyayangi, saling peduli satu dengan yang lainnya, tapi dilakukan karena Allah, insya Allah ini menjadi peredam daripada murkanya Allah. Selama masih ada orang-orang yang menjaga ukhuwah, persaudaraan karena aku, kata Allah, punya saling sayang, menyayangi karena aku, peduli satu dengan yang lainnya karena aku, itu adalah merupakan bagian daripada peredam murka Allah. Kalau bicara kesel, mungkin Allah udah kesel sama tingkah laku manusia. Kalau bicara muak, mungkin Allah udah muak. Jangan lagi Allah, maaf ucap. Nanti bisa dilihat, ada satu kitab namanya Tafsir Yasin. Ya, dikarang oleh Syekh Hamamizadah. Jadi di dalam kitab itu pernah diceritakan di majlis ini, kita pernah sampaikan itu. Jadi ketika pada saat itu Rasulullah panggil Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari. Ada sahabat Nabi namanya Abu Zar Al-Ghifari. Nama aslinya itu Jundub bin Junadah. Nah, Abu Zar Al-Ghifari ini pernah satu hari dipanggil oleh Rasulullah ketika matahari ini akan terbenam. Jadi ketika matahari ini terbenam, kemudian gelap suasananya, Abu Zar ditanya, ya Abu Zar, wahai Abu Zar, kata Rasulullah, tahukah kemana matahari itu perginya? Setelah terbenam tidak kelihatan matahari, Abu Zar ditanya sama Nabi Muhammad, apakah engkau tahu kemana itu matahari itu perginya? Faqala Abu Zar, kemudian Abu Zar bilang, Allahu wa rasuluhu a'lam. Tidak tahu ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tahukah kamu, kata Nabi Muhammad, matahari itu ketika terbenam, dia bergeser, dia berjalan, kemudian dia berada di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dia di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian matahari ini minta izin kepada Allah untuk sujud kepada Allah. Jadi ketika matahari ini berada di bawah arsy-Nya Allah, kemudian matahari minta izin untuk bisa sujud kepada Allah. Maka sujudlah matahari pada saat itu diizinkan oleh Allah. Ketika matahari itu sujud, kata Nabi Muhammad, kemudian perjalanan waktu malam terus berjalan. Semakin gelap, semakin gelap. Kemudian matahari kembali dalam sujudnya, dia minta izin kepada Allah. Apa kata matahari? Ya Rabbi, bi'izzatika wa jalalika. Ya Allah, demi keagunganmu, demi kemuliaanmu ya Allah, aku minta izin agar aku besok tidak terbit lagi untuk menyinari bumi. Matahari minta izin, nggak mau apa? Terbit. Jadi dia minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala supaya matahari ini nggak terbit. Sampai ditanya sama Allah, kenapa? Nggak kuat matahari, saudara. Karena matahari dari terbitnya dia sampai terbenamnya, menahan itu, melihat, menyaksikan betapa banyaknya kemunkaran yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Betapa banyaknya maksiat yang dilakukan oleh manusia. Itu yang aku tidak kuat ya Allah. Setiap hari aku saksikan itu. Makanya aku minta untuk tidak terbit lagi. Kenapa? Sebab aku khawatir nanti setiap aku terbit, setiap aku lihat, maka aku akan diminta persaksiannya nanti di hadapan Allah. Masya Allah. Jadi dia menghindari supaya nggak mau memberikan apa? Kesaksian. Kan nanti semuanya akan memberikan kesaksian. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu nanti akan semua bumi ini akan bersaksi di hadapan Allah. Bumi ini.
Dia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala semua yang kita lewati, semua yang kita jalani, dimanapun kita berada itu. Dia akan bersaksi pada saat itu. Demi Allah, tiang ini akan bersaksi di hadapan Allah. Bumi ini akan bersaksi di hadapan Allah. Mudah-mudahan saksinya adalah kebaikan buat kita di hadapan Allah. Insya Allah. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala, jangan lagi Allah, matahari aja nggak kuat melihat kemunkaran yang sudah merajalela. Apalagi Allah sang pencipta. Dia lihat makhluk-makhluknya, hamba-hambanya sudah terlalu berani melakukan maksiat. Sampai-sampai Allah pernah mengatakan, inni la ahimu bi ahli ardi azaban. Bersuruh Allah, kata Allah, inni la ahimu bi ahli ardi azaban. Sungguh kata Allah, terkadang aku pengen tumpahkan saja ini azab di muka bumi ini. Allah pengen tumpahkan saja ini azab di muka bumi ini karena sudah terlalu muak melihat tingkah laku manusia yang begitu luar biasa. Kemunkaran sudah terjadi di mana-mana. Maksiat sudah merajalela di mana-mana. Aku pengen tumpahkan saja ini. Tapi Allah lanjutin. Apa kata Allah? Nazartu ila umari buyuti. Ketika fa'iza nazartu ila buyuti. Aku pengen turunin itu azab. Aku pengen turunin itu murka. Aku nggak jadi karena ada yang meredam murka aku katanya. Apa? Yang pertama, fa'iza nazartu ila umari buyuti. Ketika aku lihat masih ada orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku kata Allah. Yang masih ada menghidupkan rumah-rumah. Yang dimaksud rumah Allah apa? Yang dimaksud rumah Allah apa? Masjid. Masih ada ketika aku melihat masih ada orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku kata Allah. Yani masih ada orang yang sholat berjamaah di masjid. Masih ada orang yang sholat berjamaah di musola. Yang kedua, wal mutahabbina fiyya, ini yang berkaitan sama hadis kita. Kemudian aku lihat masih ada orang-orang yang saling sayang menyayangi karena aku kata Allah. Masih ada orang-orang yang menjaga hubungan antara satu dengan yang lainnya karena aku kata Allah. Masih ada orang yang bersilaturahmi karena aku kata Allah. Yang ketiga, wal mustaghfirina bil ashar. Masih ada orang yang mau berzikir kepadaku, memohon ampun, beristighfar kepadaku, menyebut-nyebut namaku kata Allah. Masih ada orang-orang yang bersolawat kepada kekasihku. Masih ada orang yang memakmurkan masjid. Masih ada orang yang saling sayang menyayangi karena aku. Cinta mencintai karena aku kata Allah. Masih ada orang yang berzikir dan menyebut-nyebut namaku kata Allah. Ketika aku lihat mereka, saraftu azabi anhum. Aku nggak jadi turunin azabku. Karena aku masih menghormati mereka. Masya Allah. Kalau udah nggak ada yang mereka, kayaknya Allah udah turunin apa? Azab. Alhamdulillah. Sholat masjid masih ada, sholat berjamaahnya. Alhamdulillah. Walaupun dari sejak bangun sampai sekarang dia aja yang karena memang masuk ke masjid itu nggak gampang, Pak. Ya, kan udah dijelasin dalam hadis sebelumnya waktu itu. Masjid ini benteng, nggak sembarangan orang yang bisa datang dan masuk. Hanya orang yang beriman yang bisa masuk. Insya Allah. Hanya orang yang bisa beriman. Makanya Nabi janjiin. Apa kata Nabi? Apabila kamu lihat ada orang yang datang ke masjid. Apabila ada orang yang datang berkunjung ke masjid. Fashadu lahu bil iman. Saksikan oleh kamu. Bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Ya Rabbana, Masya Allah. Ada berat, makanya jangan heran, maaf nih. Tapi jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Mohon maaf, ada orang yang rumahnya dekat sama masjid 20-30 meter, tapi nggak sampai-sampai. Ada nggak? Banyak. Mana orangnya? Ada orang yang rumahnya deket Pak 20 meter, 30 meter tapi nggak sampai-sampai. Betul ya?
Tapi ada juga orang yang rumahnya jauh, 100 meter, 200 meter kadang-kadang. Sampai ke masjid. Sampainya bukan hanya zuhur, bukan hanya asar, bukan hanya maghrib bisa. Sebelum subuh dia udah jalan. Padahal rumahnya 200 meter jalan kaki. Sebelum subuh. Kalau bicara sakit-sakit, Pak. Dia orang tua, kadang-kadang sakit, napasnya juga enggak. Mau ke masjid berhenti 3 kali, 4 kali. Kenapa? Asma. Tapi sampai ke masjid, Masya Allah, luar biasa. Ketika masih ada, kita nih utang budi sama mereka. Untung masih ada yang memakmurkan masjid. Untung masih ada yang menghidupkan masjid. Dalam riwayat hadis yang lain, salah satu, inna min asratis sa'ah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, kata Nabi Muhammad, nanti akan banyak terbangun masjid-masjid. Di mana-mana banyak masjid yang dibangun. Tapi amat sedikit yang mau memakmurkan masjid. Kalau bicara bangunan masjid, banyak. Di mana aja banyak. Dengan biaya yang luar biasa. Tapi ternyata yang memakmurkannya tidak ada. Malah kadang-kadang ditutup karena udah gak ada jamaah. Yang biasa, astagfirullahaladzim. Ada masjid yang dibukanya waktu sholat. Ada nggak? Hah? Waktu sholat aja dibukanya. Dibukanya waktu sholat. Ya, supaya menjaga keamanan, ketertiban. Begitu. Padahal nggak juga. Ya. Sebetulnya harus dibuka. Supaya aktivitas kegiatan ibadahnya itu juga terus berjalan. Ya. Semakin banyak terbuka, semakin banyak orang yang beribadah, maka akan semakin baik. Nilai-nilai orang yang telah mewakafkan tanah, menginfakkan hartanya, akan terus mengalir pahalanya kepada mereka. Kalau begitu terkunci. Ya, terkunci. Tapi kalau terbuka itu semuanya, Masya Allah. Pagi dipakai buat duha, kan gitu. Ya, dipakai buat kajian, buat ini, buat itu. Orang yang membelikan masjid itu di bangun masjid, walaupun hanya 1 sak semen, diikut bantu di sana, Masya Allah, beruntung Pak, demi Allah beruntung. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila manusia meninggal dunia, putus amalnya. Orang kalau udah mati masih bisa sembahyang nggak? Masih bisa sembahyang nggak? Orang kalau udah meninggal dunia masih bisa baca Quran nggak? Nggak bisa beramal, putus amal. Kenapa? Terkubur jasadnya di dalam tanah. Udah nggak bisa dia beribadah. Tapi ternyata kata Nabi, in qata'a amaluhu, putus amalnya memang illa min salasin, kecuali 3. Walaupun dia sudah meninggal dunia, dia sudah tidak bisa ibadah, sudah tidak sholat, tidak bisa baca Quran, sudah tidak bisa lagi berkumpul pengajian di masjid. Tapi ketika dia jasadnya ada di dalam kubur, jasadnya ada di dalam tanah, udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi tiap waktu dia mendapatkan itu karena pernah memberikan 1 sak semen buat masjid itu. Itu yang disebut dengan sodakotin jariyah. Ya, sedekah jariyah. Nah, yang kedua, Allah bilang, ainal mutahabbuna li jalali. Mana orang-orang yang mutahabbuna, yang saling sayang, menyayangi, yang peduli satu dengan yang lain, yang menjaga ukhuwah di antara mereka. Karena aku, kata Allah, mana? Hari ini aku akan berikan perlindungan kepada mereka. Al-yawma uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli. Pada hari ini, kata Allah, aku umumkan kepada kalian semua, aku akan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan. Karena aku, kata Allah, subhanallah. Itu ya, kita ini hidup bermasyarakat, jadi mau tidak mau kita butuh sama orang nggak? Ya, kita sangat butuh dengan satu dengan yang lainnya.
Makanya orang yang paling dibenci oleh Allah itu adalah orang yang memutuskan apa? Tali silaturahmi. Itu orang yang paling dibenci sampai-sampai Allah nggak mau lihat dia. Allah nggak mau berikan rahmat kepada dia nanti pada hari kiamat. Buat orang yang suka memutuskan tali silaturahmi. Isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarusu. Ada dua kelompok manusia yang nanti pada hari kiamat Allah tidak mau memberikan rahmat kepada dia. Siapa? Dua. Yang pertama, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim, wa jarusu, dan orang yang jahat sama tetangganya. Nauzubillah min zalik. Islam mengajarkan kepada kita untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai ukhuwah, menumbuhkan nilai-nilai persaudaraan sesama kita. Sampai-sampai Nabi menganjurkan sekali sehari 5 kali untuk menjalin silaturahmi dalam sholat berjamaah. Bayangin coba, setiap harinya kita dianjurkan untuk bisa berjamaah melalui proses sholat berjamaah, untuk bisa menyambungkan silaturahmi. Subuh ketemu kita, az-zuhur ketemu kita, asar ketemu kita, maghrib, isya, begitu kita. Untuk selalu berjumpa, bertemu, untuk bisa saling tegur sapa, untuk bisa saling menumbuhkan kasih sayang di dalam sholat berjamaah. Dianjurkan untuk dalam jangka yang skala yang lebih luas lagi, mau lebih besar lagi, dikasih lagi sama Allah. Yaitu yang disebut dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat penuh apa enggak? Lebih luas lagi skalanya. Silaturahminya lebih besar lagi, lebih diutamakan lagi. Yang harian sudah Jumat, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Makanya wajar kalau Nabi Muhammad SAW pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama dilakukan oleh Nabi bangun masjid. Di Mekah Nabi nggak bangun masjid. 13 tahun Nabi dakwah di kota Mekah. Tidak ada satupun masjid yang dibangun oleh Rasulullah. Nggak ada. Karena banyak faktor. Di antaranya karena memang pada zaman itu, pada saat itu, tekanan, intimidasi dari tokoh-tokoh kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad dan umat Islam pada saat itu begitu luar biasanya. Sehingga Nabi tidak bisa membangun masjid. Tapi lihat ketika hijrah Nabi, pindah dari Mekah, berjalan Nabi Muhammad. Sebelum sampai di kota Madinah, Nabi mampir. Di mana? Di satu desa, satu kampung yang namanya Kuba. Ada kampung namanya Kuba. Ada namanya Kuba. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di situ? Tidak ada kecuali membangun masjid. Dan masjid itu sampai saat ini berdiri kokoh dengan nama masjid apa? Kuba. Itu yang pertama masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Masjid Kuba. Nabi nggak lama di Kuba. Hanya 4 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pagi berangkat. Ketika Jumat pagi berangkat, kemudian di tengah perjalanan turun perintah untuk melaksanakan sholat Jumat. Pada saat itu Nabi mampir lagi di satu tempat namanya Bani Salamah. Di Bani Salamah itu lagi-lagi Nabi membangun masjid. Dan masjid itu pun masih berdiri sampai sekarang. Namanya Masjid Al-Jumu'ah. Di Madinah ada masjid namanya Al-Jumu'ah. Itu masjid yang kedua. Nah, kemudian setelah itu, di hari Sabtunya, baru Nabi sampai di kota Madinah, di Yasrib. Kemudian Nabi bangun di situ satu masjid lagi, yang disebut dengan Masjid Nabawi. Berarti seminggu Nabi membangun berapa masjid? 3 masjid, saudara. Kenapa? Karena ini benteng. Dari sini Nabi bisa membangun daulah Islamiyah. Dari sini membicarakan ukhuwah. Dari sini membangun perekonomian. Dari sini belajar politik dan lain sebagainya. Masjid digunakan oleh Rasulullah dengan multifungsi. Orang yang suka menjaga ukhuwahnya, menumbuhkan rasa kasih sayang karena Allah, bukan karena yang lainnya. Ketika dia peduli satu dengan yang lainnya, dia jaga ukhuwah satu dengan yang lainnya karena Allah, maka insya Allah
orang itu dijanjikan. Allah sendiri yang berkata, al-yawma uzilluhum ya fi zilli yawma la zilla illa zillu. Pada hari ini aku akan lindungi mereka, orang-orang yang selalu menjaga kasih dan sayang sesamanya karena aku. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini terjalin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita masuk dikategorikan bagian dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti kelak yaumul qiyamah akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa adhinna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.